Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rans Mitali dari kelas Manajemen Proyek Perangkat Lunak AA ingin mempresentasikan hasil UAS kami, yaitu adalah implementasi metode hybrid, lebih tepatnya metode PMBOK dan juga Scrum Agile pada sistem pengaduan masyarakat PT Smart City Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatsoli Ibnu Mustafa dengan NIM 24115003662. Dan saya Putri Jasmine Salsabila dengan NIM 24115021. Saya Gita Safira dengan NIM 2411502178. Saya Renaldi Indra Saputra dengan NIM 2411501295. Saya Farizal Alfi Pratama dengan NIM 24115101. Oke. Lalu pertama-tama sini ada latar belakang, bisa dijelaskan oleh Gita. Pada slide ini latar belakang perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi termasuk dalam layanan pengaduan masyarakat. Namun proses penyampaian dan pengelolaan pengaduan masih belum terintegrasi sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam menyampaikan laporan. Sementara pemerintah kesulitan mengelola dan memantau status setiap pengaduan. Oleh karena itu dirancang aplikasi pengaduan masyarakat sebagai platform digital terpadu yang memudahkan proses pelaporan dan pengelolaan pengaduan secara efektif, transparan dan terstruktur. Perencanaan proyek ini memiliki batas waktu pelaksanaan selama 20 minggu, 5 bulan, dengan anggaran maksimum sebesar 200.000. Jadi di sini ada rumusan masalah. Ada lima rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi saat ini. Dan yang kedua adalah menentukan solusi melalui design thinking. Dan yang terakhir adalah bagaimana menyusun manajemen proyek menggunakan Agile agar pengembangan aplikasi berjalan sesuai target, biaya, waktu, dan kualitas. Dan di slide ini analisis permasalahan masyarakat ada 2, yaitu peta pengguna dan kendala. Memaparkan 4 aktor utama sistem, wali kota atau gubernur, masyarakat, admin pengelola Pemda, dan vendor PT Smart City Nusantara. Dan yang kedua ada menjabarkan pain points dasar. Masyarakat malas melapor karena birokrasi konvensional lama dan tidak aman, sedangkan admin Pemda kesulitan karena laporan masuk acak tanpa bukti foto atau lokasi yang valid. Di sini ada problem statement dan value. Problem statement, ketidakpastian tindak lanjut laporan menurunkan kepercayaan publik, warga butuh ruang melapor yang aman, sedangkan Pemda butuh alat validasi cepat. Selanjutnya ada value proposition, menyediakan platform aduan terpadu mobile and web yang memberikan tracking, status, transparan, dan fitur pelaporan rahasia, dan yang disebut anonymous mode. Di sini ada tabel pengguna, bisa dilihat penggunanya ada wali kota atau gubernur, masyarakat, admin pengelola, dan vendor PT Smart City Nusantara. Di antara pengguna tersebut, ia memiliki perannya masing-masing, seperti contohnya wali kota, pemantauan kinerja pelayanan publik, dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait fasilitas atau pelayanan publik di lingkungan sekitar. Pengguna tersebut memiliki kebutuhannya sendiri. Selanjutnya di sini ada analisis permasalahan masyarakat, ide solusi dan skala prioritas. Di sini merumuskan 10 ide solusi utama berdasarkan metode Moskow. Fitur must have dikunci pada form laporan, bukti gambar, lacak status, dan panel admin. Di sini ada tabel produk backlog-nya. Di sini ada ID buat penomorannya, terus ada produk backlog itu apa yang user mau. Terus di sini ada skala prioritasnya, ada high, medium, dan low. Terus di sini ada estimasi, yaitu dikerjakannya beberapa hari. Selanjutnya di sini ada prioritas fitur, menentukan fitur berdasarkan metode Moskow dengan fokus utama pada form pengaduan, upload bukti, tracking status, dan dashboard admin sebagai fitur yang harus dimiliki. Di sini dalam tabel prioritas fitur ada prioritasnya, ada beberapa skala prioritas yaitu must have, should have, dan could have. Di sini ada fiturnya, fitur apa saja yang bakal dikerjakan, dan di sini ada alasannya mengerjakan fitur tersebut. Selanjutnya di sini ada sprint planning, yaitu pengembangan sistem dibagi ke dalam beberapa sprint agar setiap fitur dapat diselesaikan, diuji, dan dievaluasi secara bertahap sesuai target project. Di sini ada sprintnya, ada durasinya, ada fitur yang dikerjakan, serta tujuan dari sprintnya. Selanjutnya di sini ada analisis dan perancangan dasar project, yaitu di sini ada identifikasi stakeholder, mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam project, yaitu masyarakat, admin pemerintah, wali kota atau gubernur, dan PT Smart City sebagai pengembang sistemnya. Nah, dalam tabel di sini ada jabatannya. Misal di sini yang pertama ada project manager, terus di sini ada pekerjaannya, apa yang project manager lakukan, dan ada waktu pengerjaannya.
Oke, berikutnya di sini ada analisis dan perancangan untuk functional requirements dan juga non-functional requirements. Oke, jadi buat functional requirements di sini itu adalah kebutuhan yang sekiranya emang diperlukan dalam aplikasi ini. Contohnya seperti upload foto, kelola laporan, memberikan tanggapan, dan juga sebagainya. Lalu berikutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Jadi ini tuh bedanya sama fungsional adalah kayak kebutuhan non-fungsional itu ya bare minimumnya. Jadi kayak minimal aplikasi itu harus ada ininya untuk keamanan dan sebagainya, seperti performanya, keamanan password, responsivitas aplikasi, dan juga yang lainnya. Lalu di sini ada analisis perancangan dasar proyek, itu untuk telosnya, atau dari segi teknis, ekonomi, legal, operasional, dan juga penjadwalan. Jadi dari teknologi kan dulu. Buat teknologinya ini tuh kira-kira kami tuh membuatnya dari apa dan juga apakah layak atau tidak, dan kami bisa menyebutkan bahwa secara teknologi ini layak. Lalu dari ekonomi, karena wali kota ini memberikan biaya sebesar 200 juta, ini tuh udah termasuk layak banget untuk sekedar aplikasi pengaduan masyarakat. Lalu berikutnya adalah kelegalan. Jadi ya karena di sini tentunya kami juga akan mengikuti peraturan undang-undang, terutama untuk perlindungan data pribadi agar tidak bocor. Itu sudah kami bisa bilang bahwa sudah layak juga. Lalu berikutnya adalah operasional. Kami juga akan memberikan panduan serta mempermudah operasional bagi admin dan juga warga-warga dan sebagainya. Seperti dalam UI-nya dibuat jadi lebih friendly dan juga lainnya. Itu juga sudah bisa terbilang layak. Lalu buat penjadwalan, karena diberi waktu kurang lebih selama 20 minggu itu atau ntar ada perubahan, ya tapi hitungannya itu juga udah sangat cukup sekali dan juga bisa dibilang layak untuk mengerjakan proyek ini. Oke, berikutnya di sini adalah ada analisis dan perancangan dasar proyek, itu adalah analisis biaya dan juga sumber daya. Jadi kan di sini kan kami mendapatkan anggaran sebesar 200 juta. Nah, kami ini membagi rata semuanya itu untuk gaji dari karyawan-karyawan kami sebesar 72,5%. Lalu ada buat infrastruktur servernya 7,5%, biaya operasionalnya 7,5%, dan juga buat mencegah resiko itu adalah cadangan resiko sebesar 12,5%. Oke, kira-kira di sini adalah perencanaan sumber dayanya. Jadi di sini tuh kami tuh menentukan kebutuhan sumber daya untuk manusianya atau karyawan-karyawan kami. Kami tuh menerapkan sistem penggajian yang kurang lebih seperti ketika project manager mendapatkan anggaran dari wali kota atau pemerintah daerahnya tersebut, maka project manager ini akan membagikan hasil dari gaji-gaji tersebut kepada karyawan-karyawannya atau stakeholdernya. Di sini ada business analysis, UI UX designer, front end developer, back end developer, dan juga quality assurance. Oke, berikutnya di sini adalah wireframe. Jadi ini adalah kira-kira prototype dari tampilan aplikasi yang akan kami buat. Jadi di sini ada form login untuk loginnya. Di sini ada nick dan pin serta perlu bantuan. Nah, kenapa nggak ada register? Karena ini sifatnya aplikasi buat kepentingan daerah, hitungannya udah masuk. Ya bisa dibilang negara. Jadi kalau buat register sendiri itu tuh menurut saya kurang aman. Karena bakal banyak user-user yang asal daftar. Sedangkan kalau login di sini tuh ya cukup menggunakan nick sama pin dan juga ada perlu bantuan. Jadi ini bisa langsung mengarah ke WhatsApp dari adminnya, admin dari pemerintahan. Jadi ntar diberi panduan-panduan gimana cara daftarnya secara langsung, nggak bisa online. Lalu berikutnya adalah ada dashboard dari warganya. Jadi di sini adalah yang muncul pertama adalah laporan terbaru. Kira-kira dari laporan tersebut itu apa isinya, statusnya apa, terus juga ada bukti gambar-gambarnya, sama dan alamat dan juga tanggal laporan tersebut dibuat. Lalu di sini kan ada jabatan daerah ya. Jadi ini tuh kayak semacam role dia di lingkungan tersebut, entah itu dia sebagai tukang sampah, satpam dan sebagainya. Lalu kalau dilihat di sini tuh ada yang hijau-hijau ini tuh atau yang hitam. Jadi ini tuh adalah tombol upload. Jadi semakin banyak diklik, semakin naik juga antara ini kepada dashboard pemerintah. Jadi pemerintah tuh bisa tahu mana masalah yang lagi rame dan juga harus perlu diusut secepatnya gitulah. Ini ada searching, kira-kira nggak beda jauh sama laporan terbaru, cuman bedanya di sini bisa buat searching dari laporan-laporannya. Lalu ada buat profil warga. Di sini cuma menampilkan kira-kira laporannya yang sudah terbuat dan juga bisa logout. Lalu ini buat dashboard pemerintahnya tersebut atau adminnya. Di sini ada laporan teratas. Nah itu yang semakin banyak uploadnya itu semakin ditongolin di dashboard pemerintah. Terus kalau diklik pemerintah bisa memberikan tanggapan. Ya itu contohnya ada. Lalu buat searchingnya sebenarnya sama aja, cuman beda di pemerintah ini bisa melihat saja sama kayak di dashboardnya ini. Lalu buat di dashboard di profil pemerintahnya ini tuh ada tanggapan-tanggapan yang sudah diberi oleh pemerintah tersebut. Dan ini juga kalau diklik akan muncul kira-kira sama seperti form pengisian tanggapan, tapi bedanya itu udah langsung ke isi tanggapannya. Oke, berikutnya di sini adalah analisis perencanaan dasar proyek, itu adalah untuk testing risiko dan tata kelola. Bisa dibantu oleh Arnaldi. Ya, analisis dan perancangan dasar proyek itu ada testing, risiko, dan tata kelola. Yang pertama ada skenario testing, menguji fungsionalitas sistem lewat skenario UAT, nyata dan menerima masukan pengguna, seperti penambahan indikator kekuatan dan kata sandi. Skenario pengujian yang saya akan memberikan satu contoh, yaitu skenario pengujian, pengguna melakukan registrasi akun baru menggunakan identitas yang valid.
Hasil yang akan diharapkan adalah akun berhasil dibuat dan pengguna dapat masuk ke halaman login. Contoh masukan untuk pengguna, proses registrasi sudah mudah dipahami, namun sebaiknya ditambahkan indikator kekuatan password. Yang kedua ada manajemen risiko, yaitu mengantisipasi kendala server dan perubahan kebutuhan lewat lingkungan staging serta mitigasi yang ketat. Contoh risikonya yaitu pemerintah daerah meminta proyek dipercepat 6 minggu karena banyaknya keluhan masyarakat terkait lambatnya proses pelaporan dan penanganan pengaduan secara manual. Dampaknya, jadwal proyek menjadi lebih singkat sehingga berpotensi mengurangi kualitas pengembangan atau meningkatkan beban kerja tim. Mitigasi yang akan dilakukan, kami akan melakukan schedule compression dengan memprioritaskan fitur utama atau fitur MVP, menambahkan jam kerja secara teratur, serta menjalankan beberapa aktivitas yang dapat dikerjakan secara paralel tanpa mengurangi kualitas hasil. Yang kedua ada perubahan kebutuhan atau penambahan fitur selama proyek berlangsung. Dampaknya menyebabkan keterlambatan jadwal dan peningkatan biaya proyek. Mitigasi yang dilakukan, menerapkan proses change request sehingga setiap perubahan harus disetujui oleh project manager dan stakeholder sebelum dikerjakan. Selanjutnya ada rencana komunikasi dan kualitas, koordinasi rutin melalui daily stand up atau internal, dan weekly progress atau eksternal, serta jaminan mutu lewat kode review. Komunikasi yang bisa dilakukan yaitu kegiatannya kick off meeting, pesertanya Pemda, project manager, dan tim project. Medianya bisa tatap muka atau Zoom, frekuensinya awal project, penanggung jawabnya project manager. Yang kedua ada kegiatan progress meeting. Project manager dan tim project menjadi peserta di sini, dan medianya berupa Google Meet atau WhatsApp. Frekuensinya mingguan, penanggung jawab project manager. Yang ketiga ada evaluasi prototype, pesertanya tim project dan perwakilan pengguna. Medianya tatap muka atau Zoom, frekuensinya setelah wireframe selesai, penanggung jawabnya UI UX designer. Kegiatannya yang keempat ada presentasi hasil akhir. Pesertanya yaitu seluruh stakeholder, medianya presentasi, frekuensinya akhir project, penanggung jawabnya project manager. Kualitasnya, aspek kualitas, yang pertama ada fungsionalitas. Standar yang diharapkan yaitu seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan. Cara memastikannya, melakukan pengujian terhadap setiap fitur berdasarkan kebutuhan fungsional. Aspek kualitas yang kedua yaitu kemudahan penggunaan. Standar yang diharapkan antar muka mudah dipahami oleh para pengguna. Cara memastikannya melakukan evaluasi wireframe dan menerima masukan dari pengguna. Yang ketiga ada performa. Halaman utama dapat dimuat dengan waktu respon yang baik. Dan cara memastikannya, melakukan pengujian performa sebelum implementasi dimulai. Yang keempat, keamanan. Standar yang diharapkan, data pengguna terlindungi dengan baik. Cara memastikannya, menggunakan autentikasi akun dan enkripsi password. Ini rencana pengerjaan proyek. Di sebelah kanan ada project charternya, perancangan pengerjaan proyek atau project charter dan WBS, yaitu legalitas formal proyek yang mengunci wewenang manajer proyek dengan ruang lingkup kerja dasar serta komitmen anggaran maksimal 200 juta. Perancangan pengerjaan proyek atau project charter dan WBS. Project charter legalitas ini yang tadi. Di sini di sebelah kiri ada rincian project charternya, dan sebelah kanan akan ada pembagian dari uang 200 juta. Yang paling atas dari Pemda, terus Pemda diserahkan ke project manager akan disebarkan ke stakeholder yang lain. Stakeholder yang lain akan menyebarkan lagi ke level yang lebih tinggi, yaitu level 3. Selanjutnya ada perancangan pengerjaan proyek yang akan dibacakan oleh Jatri. Di sini ada perancangan pengerjaan proyek, lini masa, dan jadwal kerja. Menjelaskan keputusan penting dalam melakukan konversi jadwal, schedule compression. Akibat tingginya desakan kebutuhan digitalisasi Pemda, durasi yang semula dijatuh maksimal 20 minggu berhasil dipercepat secara ketat menjadi 14 minggu atau 98 hari dengan pengerjaan aktivitas secara paralel atau fast tracking. Selengkapnya bisa dilihat dari tabel tersebut, yaitu gacha. Lalu selanjutnya ada lintasan kritis. C ke D, lalu D ke E, lalu E ke F, lalu F-nya ke I, lalu ke J, lalu ke K. Lalu yang kedua ada C-nya ke D, lalu yang ke E, ke F, lalu yang ke G, habis ke G ke H, habis ke H ke J, dan terakhir ke K. Perancangan pengerjaan proyek, papan scrum visual, menjelaskan bagaimana tim mengelola tugas harian secara dinamis dan transparan agar seluruh anggota kelompok bekerja secara selaras demi mengejar target akselerasi jadwal 14 minggu. Di sini ada to-do list yang ingin dikerjakan, lalu ada prosesnya, lalu di sini ada yang telah dikerjakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan perencanaan yang telah dilakukan, aplikasi pengaduan masyarakat dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas, sebagai solusi untuk layanan pengaduan masyarakat melalui sistem yang terintegrasi. Perencanaan proyek telah mencakup analisis kebutuhan, penyusunan fitur, serta perencanaan biaya, sumber daya, risiko, dan jadwal pelaksanaan. Meskipun waktu pelaksanaan dipercepat dari 20 minggu menjadi 14 minggu atau 98 hari, proyek tetap direncanakan agar memenuhi target kualitas, biaya, dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Oke, sekian dari kelompok transmitali. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.